Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Smoothers semuanya, kembali lagi bersama kami podcast Smooth Bercerita. Jadi kali ini kita kedatangan alumni kita, alumni yang udah cukup lama. Boleh tahu siapa namanya, Kang? Saya Rizal Hilman. Kang Rizal. Iya. Oke, Kang Rizal ini kalau boleh tahu alumni angkatan berapa, Kang? Alumni angkatan 11. Angkatan 11 itu berarti tahun 2002 sampai berarti 20 tahun yang lalu. Saya angkatan 30 udah cukup lama ya. Yeah. Oke, jadi kita di sini bakal mewawancarai Kang Rizal seputar pengalamannya selama di Smooth dan juga hal-hal menarik dan ya tentunya bakal menarik lah. Bersama dengan saya di sini sebagai hostnya, nama saya Christian Balekti. Kayak Kang Rizal sebelumnya kabarnya baik ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Ya. Kegiatannya saat ini kok boleh tahu apa nih, Kang? Kegiatan saat ini bekerja untuk negara. Jadi saya sekarang itu PNS di Pemkot Bandung. Oke. Jabatannya ya sekretaris himpunan dari Kota Bandung. Jadi ya memang setiap hari bergelut dengan kegiatan-kegiatan pemerintahan saja intinya mas. Saat ini Kang Rizal sedang bekerja di Pemkot Ya. Oke. Kalau tentang cerita dulu, kenapa Kang Rizal memilih untuk bersekolah di Smooth? Oke. Alasannya kenapa dan mungkin ada suatu hal. Kalau sekolah di Mutahari itu mungkin takdir, maksudnya dulu tuh nggak tahu Mutahari itu apa, selalu seperti itu. Ya. Yang saya tahu itu dulu ya tiba-tiba mungkin orang tua punya pilihan kesini gitu. Dan ternyata karena saya mungkin orang ya Bandung Coret Cimahi, teman-teman saya sini hampir 80% bukan orang Bandung, orang Makassar, orang Jakarta, Palembang, gitu, Aceh. Jadi menemukan sesuatu yang baru. Nah, masuk ke sini itu ya satu itu ya takdir, karena saya nggak tahu karena diberikan orang tua. Yang kedua, memang awal masuk sekolah itu pengen keluar. Pengen keluar. Karena apa tuh, pengen keluar? Simpel, pikiran anak itu masih kecil, sekolahnya kecil. Iya. Ya, muridnya meskipun latar belakang etnis kemana-mana, karena kita bukan di rumah sendiri gitu ya, jadi berasa kalau saya ngomong bahasa daerah nggak ada yang nyaut, kasarnya begitu. Jadi tidak menemukan kenyamanan bahwa ini itu adalah satu latar belakang yang sama. Itu. Terus kemudian sistem pembelajarannya aneh. Kalau dulu karena kita maksudnya zaman saya itu masih zaman mana klasikal gitu kan. Kalau sekarang kok dikit-dikit suruh presentasi, dikit-dikit suruh bikin ini, bikin itu. Nah, singkat cerita kelas 1 itu pengen keluar. Udah nggak betah. Nah, ngomong gimana caranya, udahlah. Nah, kelas 2 sudah mulai menemukan kenyamanan. Oh iya, ternyata saya bisa beradaptasi dengan teman-teman baru, dengan lingkungan baru, gitu. Jauh dari rumah, menemukan ada bahwa bebas. Karena jauh dari orang tua lah. Karena saya dulu asrama. Sampai akhirnya kelas 3 menemukan bahwa oh iya, ternyata memang banyak hal yang perlu dicari dan jadi titik balik hidup. Justru kelas 3 itu ada momen bahwa berat meninggalkan sekolah, berat untuk menapaki jenjang kuliah lah seperti itu. Cuma memang 3 tahun ini di Mutahari saya boleh bilang yaitu titik balik hidup. Bagi beberapa orang mungkin ada di tempat lain, ada di waktu yang lain. Cuman bagi saya, sepertinya di Mutahari saya berubahnya ke arah yang lebih baik. Berubah cara berpikir, kemudian berubah untuk bersosialisasi. Kalau dulu tuh saya tuh pemalu, saya tuh lebih cenderung senang sama teman-teman yang satu geng lah, satu kelompok, satu kedaerahan. Kalau sini kan multikultural. Jadi Mutahari merubah akhlak saya. Gitu ya. Jadi saya boleh bilang
Apa motivasi untuk masuk ke sini? Nggak ada motivasi. Tapi apa yang didapatkan keluar dari Mutahari, ya simpelnya saya berubah. Saya nggak akan muluk-muluk terlalu gimana, cuma saya berubah. Saya memang bukan merasakan ya. Ya mungkin berawal dari sekolah yang kecil, yang saya akhirnya mungkin jadi seperti ini, jadi tidak terlepas dari Mutahari. Mungkin seperti itu, kurang lebih. Jadi Kang Rizal berubah banget lah gitu. Iya. Jadi Kang Rizal tuh walaupun asalnya tanah Sunda juga, tapi nggak merasa sebagai yang tanah itu, karena tidak merasa karena iya. Teman-temannya juga Aceh ya, paling banget, pokoknya hampir daerah barat, daerah timur, Makassar itu kan ada kalau salah itu. Jadi memang merasa bahwa perbedaan ini ya jadi satu nilai yang lebih dibanding yang lain gitu. Jadi apa ya? Ya pokoknya mah saya berubahlah dari sekolah ini gitu. Oke, boleh tahu saat itu teman-teman Kang Rizal kebanyakan dari mana? Mayoritas tuh. Aceh tuh 2 orang, ya, Palembang. Angkatan saya tuh kalau nggak salah tuh 60, 65, 70. Oh, ya masih kita 3 kelas dulu. Jadi kelas 3 IPA 1, 3 IPA 2 sama 3 IPS. Dulu gitu. Kang Rizal kelas 3 IPA 1, walau sebetulnya saya merasa harusnya saya masuk IPS. Selalu seperti itu ya, kalian juga mungkin dia juga anak IPS. Sekarang akhirnya jadi IPS murni. Terus kelas 1 A, B, C, kelas 2 IPA 1, 2 IPA 2 sama 2 IPS. Ya intinya 3 kelas lah, bahkan di atas saya itu ada sampai 5 kelas. Apapun itu yang terjadi, jadi memang keberagaman di sekolah itu jadi nyata. Keberagaman di sekolah dari cara berpikir teman-teman yang non Sunda gitu ya. Jadi ya kalau boleh bilang mewarnai lingkungan sekolah mungkin seperti itu. Ya paling gitulah secara garis besarnya. Oke. Terus kira-kira ada nggak selama Kang Rizal sekolah di sini cerita unik atau pengalaman unik kayak bertemu dengan teman-teman, pengalaman uniknya gitu, atau guru-gurunya yang kalau ya salah satu kelebihan Mutahari dibanding yang lain adalah kedekatan guru dan murid itu tidak ada sekat. Kita sama-sama saling menghormati, kita sama-sama saling ya merasa teman gitu. Jadi guru ke guru itu nggak canggung, tapi juga tetap ada sekat bahwa kita harus menghormati dia seperti guru. Jadi bagi beberapa orang di sekolah Mutahari ini, guru-guru ya banyak kan berperan. Usmi, Pak Dede, terus kemudian kalau sekarang Sansan udah nggak ada ya, dulu ada Sansan saya ada Sansan juga. Ada bahasa Inggris, terus banyak lah ya, tapi intinya adalah kami tidak merasa punya sekat dengan guru. Jadi guru itu datang ke murid, murid datang ke guru itu adalah sesuatu yang memang bukan cuma wajar, ya memang itu adalah pola pikir dan pola pendidikan yang dikembangkan oleh Mutahari mungkin ya. Jadi kedekatan itu juga membawa efek besar, salah satunya perubahan dan perbaikan akhlak. Saya boleh bilang mungkin agak lebih dalam. Jadi kita mentaati guru, guru juga mengikuti zaman sesuai dengan keinginan kita. Jadi seperti itu. Kalau cerita unik mah ada banyak, mungkin ada yang aneh-aneh banyak juga, saya juga kadang malu ceritanya. Cuman saya dulu tuh ketua MPK. Saya itu bukan mil ya, jadi panitia pemilihan OSIS kan. Dulu itu. Pemilihan OSIS 3 orang, saya ingat banget. Kalau dulu tuh sampai bukan chaos, sampai hektik dan sampai rame karena angkatan saya itu waktu pencalonan jadi ketua OSIS ada yang bawa kuda. Ada yang bawa kuda. Oh, jadi ada pakai kuda. Jadi dia tuh kayak anak sunatan tuh nggak, yang naik kuda gitu. Jadi dari jalan depan kampus gitu. Bentuk kampanye kan naik kuda. Oke. Ya nyewa kuda. Naik kuda. Bayangin gitu kan, saking hektik dan chaosnya. Terus jadi memang dulu itu karena kita mungkin ya masih namanya anak-anak gitu ya. Jadi sempat ada ketegangan kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu. Kita kan jadi ketua MPK kelas 2 ya. Jadi ketegangan si kelas 3-nya pengen ikut campur.
si kelas satunya polos kayak di ospek gitu kan, sementara pemilihannya juga pemilihan itu semua dikumpulin di tengah lapangan di situ. Oh, pas belum di aula ya? Belum. Jadi zaman saya itu masih ini aja. Jadi yang di sana belum ada aula, masih apa tuh aula? Labcom. Oh, Labcom. Lab komputer. Kan nggak ada. Kan internet kita cuma di situ doang gitu. Jadi belum ada. Sebelah aula masih rumah orang. Jadi itu bawa kuda terus orasi satu persatu. Terus kemudian interupsi. Jadi kayak semacam bukan sidang jalanan ya, sidang anak-anak gitu. Tapi memang diawasi dan dibebaskan oleh guru. Jadi itu adalah satu bentuk keistimewaan kami di Mutahari, itu kami bebas menyuarakan pendapat. Ada cerita unik lagi. Angkatan kami adalah mungkin saya nggak tahu. Mungkin satu-satunya angkatan yang bisa mengeluarkan 1 atau 2 orang guru. Kalau kita nggak suka. Itu Fordem. Okay. Fordem. Jadi Fordem kita Pak Jalal dulu kasih tanya. Ustaz Jalal, Ustaz Miftah, bla 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 bla, kita bla 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 bla, kita nggak suka caranya begini. Akhirnya desain. Sampai begitu. Jadi kedaulatan murid itu memang. Jadi saya belajar banyak loh dari situ tuh. Belajar banyak caranya memang menghargai orang, cara mendengarkan gitu ya. Jadi yang paling penting itu sebetulnya bukan bicara kadang-kadang. Yang paling penting itu mendengar. Memang di Mutahari saya dituntut untuk lebih banyak mendengar. Saya jadi hari ini mungkin ya kondisi. Jadi Mutahari merubah saya secara akhlak, juga memperbaiki bahwa dengan menghormati orang itu kita harus lebih banyak mendengar. Gitu. Jadi ya pelajaran lah buat semuanya. Mungkin juga saya masih belajar. Tapi intinya proses saya dulu jadi ketua MPK, terus kemudian menyelenggarakan pemilihan ketua OSIS sampai jadi sosokan pengawas OSIS dan segala macam gitu ya. Itu ceritanya memang wah, sampai kalau dulu tuh ya di asrama itu sampai tegang-tegangan malam itu. Wah, dibawa sampai ke asrama. Ya, sampai ke asrama. Tegangnya sama OSISnya? Sama justru resistennya itu sama kakak kelas. Resisten. Pas itu Kang Rizal masih kelas 2 ya? Iya. Kakak kelas berarti hitungannya udah purna ya? Ya, tapi kan masih kepengen gimana. Jadi sense of belongingnya tuh kok kayak masih ada gitu. Jadi kayak masih ingin. Tapi itulah cerita yang memang ada di Mutahari. Jadi mungkin keistimewaan ini kita nggak bisa dapat di tempat lain ya. Jadi hal-hal yang memang membuat kita lebih dewasa tuh ya saya harapannya tuh di sini. Gitu. Berarti karena Kang Rizal bukan dari Bandung tapi dari Cimahi, Kang Rizal tinggalnya di asrama. Tinggal di asrama. Pada saat itu asrama itu kelas 1 doang ya? Kelas 1. Kelas 1 itu asrama itu 2. Satu di Cordova ya. Cordova itu yang kalau zaman saya itu Cordova di kampus 3. Jadi ke ujung lagi lah, setelah rumah Pak Jalal, terus belokan Masjid Al-Munawwaroh, beberapa rumah lagi. Terus ada satu lagi asrama Ijabi. Dulu asrama di Sari Indah. Dalam Sari Indah di ujung. Oh. Nah, betul. Cordova itu yang Wisma itu ya? Oh, yang bukan Wisma lah, rumah yang paling pojok sana kan? Pokoknya setelah rentetan sejajar rumah Pak Jalal, tapi setelah belokan ke Al-Munawwaroh. Dulu tuh pengasuh asrama tuh Pak Ade PAI ini. Ya, Pak Ade PAI. Kalau yang Ijabi dulu si Mas Suprasno kalau nggak salah. Ada pokoknya. Nah, 2 itu, tapi kalau Asput cuma 1 kan di sini. Asput itu yang dari kampus 2. Sekarang kayaknya udah nggak ada. Jadi tapi kelas 2 saya kan ngekos sama teman-teman, tapi kan masih di daerah sini. Saya ngekos di Jalan Kampus 2A yang belokan daerah situ. Kelas 3 kelas 2 saya Sari Indah, kelas 3 baru di Kampus 2 masih Sari Indah. Jadi memang ngekos, jadi memang sudah dibiasakan untuk mandiri. Jadi kadang-kadang itulah bersyukurnya saya sudah sebetulnya meskipun dekat dengan rumah itu, apalagi kan ke teman-teman jauh dari Palembang, dari Aceh dan dari segala macamnya, karena mereka memang jauh ya, maksudnya daripada bolak-balik ke rumah gitu kan, jadi memang lebih baik ngekos aja gitu. Dan lebih happy. Jadi kalau ada PR gitu ya bareng-bareng. Ya bareng-barengnya bareng kamu, saya bareng-barengnya gitu. Jadi katanya ya banyak lah cerita kayak gitu. Cuman lebih kebebasan yang diberikan Mutahari itu bukan membuat kita lebih terlena, justru malah lebih bertanggung jawab. Bagi saya sih itu.
Oke. Eh, sama Kang Rizal sekolah di Sumut nih, pelajaran yang paling favorit anak IPA ya Kang Rizal? Anak IPA yang nggak sengaja. Iya, oke. Harusnya anak IPS ya. Karena saya dulu kalau zaman sekarang tuh apa sih? SPMB itu namanya? SNMPTN? SNMPTN? SNBP. Alah ya, apapun namanya lah ya. Saya masih memilih IPS. Langsung memilih IPS. Walaupun latar belakang saya IPA. Linjur. Linjur, ya lintas jurusan. Ya alhamdulillah keterima ya itulah SBMPTN itu. Cuman maksudnya saya itu kalau kan di Mutahar itu ada XD, ada apa lagi ya? Ada yang kayak semacam bulan kalau maju itu ada ulumul Quran. Oh, di Rosah. Di Rosah, nah gitu. Jadi ada kekhususan. Kalau pelajaran yang memang lebih nyaman tuh, saya tuh ngajar tuh ada dua orang di kepala saya yang sampai saat ini enak kalau ngajar, dan memang saya juga nyaman gitu. Satu Smith, dulu Smith ngajar bahasa Inggris. Usmi Fos itu masih belum yayasan ya? Masih ya udah di yayasan, tapi maksudnya masih ada terjun langsung Menjadi dosen. Dua Pak Cucu Sutisna mungkin masih ada kalau Iya, masih. dulu Pak Cucu tuh ngajar life skill. Terus ada lagi almarhum Pak Hernowo. Pak Hernowo itu guru bahasa Indonesia. Pak Dede Anwar. Dulu Pak Dede Anwar kelas 1 SMA, datang ke kelas. Sok buktikan, Tuhan itu ada apa enggak? Kan kita memang disuruh untuk berpikir ya. Jadi memang banyak pelajaran-pelajaran di luar pelajaran-pelajaran yang biasa, kayak kalau matematika ada tuh dulu namanya Pak Karim gitu ya, lebih nyaman dan enak. Intinya gini, pelajaran yang diberikan di luar kebiasaan pelajaran pada umumnya memang kan plus Mutahari itu. Jadi plusnya itu kadang-kadang lebih nyaman gitu. Ya di Rosa Islamnya, terus XD dan segala macam. Kan kalau XD itu masih ada ragu. Masih pakai bebas kan. Dulu di Kang Rizal XD gimana tuh? XD itu saya tuh ngambil jurnalistik. Jurnalistik. Oh. Jadi kalau yang lain itu bahasa Inggris, bahasa Jerman, Persia, Prancis, apa, saya ngambil jurnalistik. Sama Pak Rahmat itu kalau saya. Jadi belajar bikin berita. Karena kan anak organisasi ceritanya, anak MPK walaupun ala-ala. Bikin naskah berita, wawancara orang dan segala macam. Terus SD itu kan suka ada stadium general ya biasanya. Terus kemudian ada olahraga mas standar aja gitu aja. Cuman favoritnya itu jadi kebiasaan-kebiasaan yang tidak ditemukan di tempat luar. Kalau sekarang mungkin ada fotografi ya, saya pernah lihat videografi gitu. Jadi ada hal-hal yang bisa nanti teman-teman adik-adik tercinta itu rasakan manfaatnya setelah lulus sekolah. Percaya atau tidak, pasti dirasain. Dulu zaman anak SMA, zaman saya itu nggak ada tuh bikin-bikin proposal, bikin-bikin makalah, presentasi di depan, nggak ada. Maksudnya secara umum tuh nggak gitu-gitu banget lah anak SMA. Tapi di Mutahari saya itu zaman kuliah itu semua jadi bagian hidup. Kayak gini doang. Bikin proposal 5 menit, jadi bikin makalah ini jadi yang diajari Mutahari itu kadang-kadang, bukan kadang-kadang, jadi kita terbiasa dan jadi mudah menghadapi kesulitan hidup di zaman kuliah, percaya atau tidak itu dirasain gitu. Jadi kebiasaan ngomong di depan, kebiasaan untuk memaksakan diri bikin review. Kalau dulu tuh ingat ada namanya guru itu namanya, saya lupa, hampir tiap hari itu bawa koran, terus dia potong artikel, kamu baca, terus kamu bikin salinan. Kalau mungkin sekarang mau bahasa anak gaul sama review. Kalau dulu tuh apa ya, pokoknya kita membuat telahan dari artikel yang kita baca. Wah, jadi bikin gitu. Tiap minggu pelajaran bahasa Indonesia, ya anak masih kayak kita, kayak kamu lah. Saya bahasa muda. Bukan dipaksa, lebih kepada dihadirkan lingkungan yang memang, apaan ini?
berita udah dibaca terus ditulis lagi. Oh ternyata kita tuh harus memahami kata per kata, kita itu harus bisa menyampaikan maksud dan tujuan. Dari situ belajar nulis. Jadi nanti kamu kalau sudah kuliah bikin skripsi nggak usah ngawal-ngawal kan sudah terbiasa. Oh ya, menyampaikan ini betul cara kayak gini. Jadi yang favorit di Matahari adalah yang terjadi pada kehidupan nyata. Gitu. Oh iya, berarti emang agak lain ya cara sistem sekolah ya. Matahari ini. Saya juga merasakan jujur ya. agak berbeda. Nah, kalau tadi kan tentang pelajaran yang paling favorit. Nah, sekarang saya pengen tahu kira-kira guru favorit Kang Rizal pada saat itu. Hampir semua orang bilang Smith. Hampir semua orang. Kang Rizal beda? Saya sebetulnya ngefans juga sama Smith. Oh. Maksudnya ya masih agak ada kontak lah sekali 2 kali beberapa tahun terakhir. Cuma di luar Smith itu saya itu dulu sebetulnya bukan ngefans ya, kalau atau favorit gitu ya. Cuman agak bukan nyaman juga. Bukan mengagumi juga. Tapi ada kedekatan yang secara batin itu, oh ya, guru ini memahami bahwa saya begini. Saya dulu sama Pak Dede sama Pak Cucu. 2 orang itu, beliau paham kapasitas saya, beliau paham kompetensi saya. Jadi dan saya juga merasa diayomi oleh beliau gitu. Jadi apa ya? Jadi banyak berhutang budi lah kepada mereka berdua secara tidak langsung. Cuman kalau favorit ya pastilah saya ikut kegemaran semua orang pasti karena cara beliau dan segala macam. Saya juga Usmif soalnya. Saya juga Usmif soalnya. Sama. Ya Usmif ini banyak fansnya nih. Oke, terus kira-kira nih Kang buat anak-anak smooth nanti yang calon murid-murid smooth, kira-kira apa yang harus dipersiapkan biar nggak kaget? Harus kaget. Kita kan bisa briefing dulu di sini, anak semuanya. Jadi harus kaget. Kalau nggak kaget, nggak akan berpikir. Kalau nggak kaget, nggak akan menemukan surprise. Jadi memang harus kaget masuk Matahari. Dan buat kalian-kalian ini yang sekarang kelas 3? Saya kelas 2. Kelas 2, nanti mungkin kelas 3. Nanti akan merasakan apa yang saya rasakan 20 tahun silam. Masuk kuliah, perubahan dalam diri, perubahan dalam cara berpikir. Intinya kita nggak mungkin apa yang udah kita tanam pasti akan kita tuai gitu ya. Jadi di Matahari tanamlah sebanyak-banyaknya ilmu, walaupun dirasa nggak apa sih, tapi nanti pasti terasa. Kalau buat calon-calon murid-murid nih yang mau masuk Matahari, ya siap-siap untuk kaget dan siap-siap untuk surprise dan siap-siap untuk menerima bahwa memang di sini berbeda dalam banyak hal. Jadi berbeda berbeda dalam apapun, sehingga di sini tuh mungkin feel-nya, kalau saya bilang ya, saya kalau harus jujur, mungkin feel-nya nggak kayak dulu. Kalau harus fair, feel-nya nggak kayak dulu. Dengan semakin ya mungkin dari dulu ke sekarang mungkin lebih sedikit, tapi jangan dijadikan patokan bahwa perbedaan ini merubah Matahari secara umum. Tapi justru perbedaan ini menguatkan Matahari untuk bisa, saya tuh kadang punya pikiran gini, ini sekolah kecil tapi keluarnya orang-orang besar. Percaya atau nggak, lihat 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, nanti mungkin kita ketemu kalau Rani Akbar, saya udah punya cucu, kamu baru punya anak mungkin nanti, jadi kita ketemu lagi 20 tahun lagi misalnya, saya pasti akan melihat perubahan-perubahan yang terjadi. Jadi Matahari itu walau sekolahnya kecil tapi yang keluar orang-orang besar. Saya harus fair sama teman-teman ya di podcast ini, atau ya bagi kalian berdua, angkatan saya itu di luar mungkin saya yang sekarang menjadi apa adanya atau mungkin yang lain, tidak mungkin ada di satu kelas semuanya pintar, ya kan? Tidak mungkin ada di satu kelas semuanya baik. Ada yang nakal, ada yang kurang bisa memahami, ada yang lebih pandai memahami.
Cuma saya bisa share pengalaman bahwa di angkatan saya semua jadi orang. Semua jadi orang. Sukses, iya. Disebut sukses mungkin dalam indikator tersendiri. Iya, iya. Saya bilang semua jadi orang apa? Semua jadi lebih baik. Apapun itu, profesinya apapun itu, tapi hidupnya lebih baik, hidupnya berubah. Jadi saya boleh bangga terhadap angkatan ya. Dia bilang pun berada gitu. Jadi ya perubahan di Mutahari ini secara tidak langsung juga menjadikan kami atau saya dan angkatan saya ini jadi lebih baik gitu. Jadi bagi teman-teman angkatan 30, 31, 32 dan seterusnya, percayalah gitu. Jadi apa yang kita lakukan di Mutahari, apa yang diberikan kebebasan oleh Mutahari, itu akan kerasanya itu kadang-kadang nanti gitu. Kadang-kadang kita suka ngapain XPI gitu kan, stadium general segala macam, pelajaran ini itu boring, itu pasti ada gitu. Cuman yang nanti akan kita rasakan itu setelah. Jadi kamu kelas 2 nikmatin betul pengalaman di sini, walaupun mungkin teman-teman angkatan kamu sedikit, tapi itu bisa jadi modal kekuatan bahwa oh ya, dengan sedikit ini kami bisa jadi lebih baik. Oke. Dalam ya? Berarti emang apa? Justru akan menjadi pengalaman unik Betul, sendiri ya. betul. Kejutan-kejutan itu. Iya, kejutan-kejutan di masa akan datang. Oke. Kang Rizal ini setelah lulus masuk kuliah ini jalur mana? Jalur umum? Jalur umum. Berarti karena jalur rapot itu ya? Nggak ada jalur umum. Oh, belum ada. SNMB. Nggak ada, jalur kita memang cawan sama orang banyak. Dan ujian. Oke. Masuknya keterima di mana? Saya S1 di Unpad, ambil ilmu pemerintahan. Walaupun dulu itu saya sempat masuk IPDN. Cuman di IPDN itu saya gagal di mana hingga akhirnya ya nggak jadilah masuk IPDN, karena zaman saya masuk IPDN itu masih tidak setransparan hari ini lah. Dulu masuk IPDN gagal, akhirnya masuk ilmu pemerintahan Unpad. Lulus dari Unpad 2009, 2010 saya lanjutin S2 di ITB. Nggak nyambung memang, linjur juga. Jadi yang awalnya ilmu pemerintahan sosial banget, saya masuk ITB yang semi eksak. Jadi saya masuk ke perencanaan pembangunan, studi pembangunan. Lulus 2012, kemudian kerja keterima PNS 2014, ya sampai sekarang. Anak 2, hai. Istri 1, bukan istri 2, anak 1 ya. Gitu. Oke, Kang, maaf kalau aus boleh minum dulu, Kang? Nggak apa-apa. Berarti Kang Rizal nih linjur 2 kali terhitung ya? Dari IPS terus dari Unpad ke ITB. Iya. Itu ada apa ya? Kayak apakah harus belajar lebih keras lagi ketika linjur? Iya, Atau memang betul. Memang harus belajar lebih keras lagi. Yang disebut belajar lebih keras tuh kadang-kadang bukan kita banyak baca buku, bukan kita banyak harus ikut pelajaran ini itu. Cuman yang saya ambil dari Mutahari juga. Kan ada tuh hadisnya, ikatlah ilmu dengan menuliskannya. Jadi kadang-kadang kalau mau ujian, kalau mau mau presentasi atau mau apapun gitu ya, bukan ketika lagi guru nerangin ya, kalau itu kan masih klasikal. Kalau kita lagi sendiri, kita mau cepat hafal atau kita mau cepat ngerti, misalnya kita baca buku 1 tambah 1 sama dengan 2, kita tulis ulang 1 tambah 1, 2, itu tuh nyerap ke sini. Jadi apa yang dibaca samakan dengan apa yang ditulis, apa yang dibaca, apa yang dipahami samakan dengan yang ditulis. Itu tuh metode yang bagi saya mah sangat-sangat efektif bagi saya ya. Jadi ketika kamu ada pelajaran tertentu, mau ujian besoknya, aduh ini gimana cara menghafal dan belajarnya, nulis buat diri sendiri aja, mau acak-acakan kayak, mau di kertas kosong kayak, mau di apa kayak. Soalnya dengan nulis itu kita ngikat ilmu gitu. Jadi nggak usah ngafal juga, kadang kalau paham kan lebih enak ya gitu. Jadi kuncinya itu dengan ya pengalaman saya lintas jurusan lah ya, belajar lagi dengan keras itu tapi cerdas. Jadi nggak buang energi, nggak buang waktu, tapi memang mengkhususkan diri, memfokuskan diri, menenangkan diri, nulis.
Nulis itu empuh menulis. Nah, lanjut. Nah, lanjut. Ya jadi nulis itu kadang-kadang bisa bikin. Dulu tuh ada guru namanya Pak Hernowo. Dia suruh kami seangkatan itu nulis curhat kami. Ya ada. Guru apa? Breaking the Habit, cari bukunya. Ada di sini. Angkatan kami yang nulis. Breaking the Habit. Pernah ada baca kan? Pokoknya ada buku Breaking the Habit. Isinya tuh curhatan pacar, curhatan rumah, curhatan sekolah. Itu semua tulisan anak disatuin ya, gitu. Dan angkatan 12 juga punya kalau nggak salah. Jadi angkatan 10, 11, 12 sudah mulai ada satu buku satu angkatan. Itu yang nerbitin Mizan. Jadi memang isinya itu adalah curhatan-curhatan. Dengan apa? Dengan nulis. Dengan nulis itu kita rilis stres. Kadang-kadang kita bisa ngeluarin ide-ide baru tuh dengan nulis. Jadi pesan-pesan saya terhadap teman-teman yang masih di Petahari, ya memang benar, ikatlah ilmu itu dengan menulis. Jadi dengan menulis itu, apa yang biasanya kita tidak pahami dan tidak hafalkan, menulis kadang-kadang suka jadi hafal dan suka jadi paham. Gitu. Oke, soalnya jujur aja saya kagum kan dengan orang-orang yang bisa linjur gitu. Karena proses belajar juga nggak mudah. Nah itu dia, proses belajar itu ya salah satunya itu dengan menulis. Percaya atau enggak gitu. Saya tuh karena ngalamin itu pas ya lulus dari Mutahari gitu, karena kebiasaan nulis. Sok tulis, dulu tuh ada namanya, kita tuh menulis di buku harian, diari gitu ya. Hari ini aku malas banget deh, teman aku di sebelah apa gitu, bau ketek dan segala macam aja. Jadi dengan nulis, kita kan karena kebiasaan nulis ya, dipraktekkan lah zaman kuliah. Zaman kuliah tuh saya ingat banget, besok tuh ada ujian apa gitu. Oh ini gimana cara? Menghafal dulu ya, bukan memahami. Kalau dibaca gitu ya, nggak hafal. Distraksi ini, distraksi itu. Akhirnya memang itu dibaca, oh iya, 1 tambah 1 2, tulis. Berulang-ulang, itu tuh nyerap. Saya tuh sering, ya jangan ditiru, saya tuh sering SKS. Jadi setiap malam tuh saya tuh, besok ujian saya baru nulis. Yang apa kisi-kisinya ini nulis sampai jam 11 jam 10 udah bismillah. Besoknya ya gitulah. Bisa mah bisa ya. Bisa, tapi betul loh, maksudnya terasa sama saya. Gitu paling. Ada lagi? Terus kalau Kang Rizal, karena Kang Rizal ini dari IPA ke IPS, pada saat di IPA itu Kang Rizal sempat mikir mau kemana gitu, tapi sesuai jurusan IPA-nya. Nggak ada. Oh belum tentu. Nggak ada. Tapi emang Nggak ada. dari awal tuh. Saya tuh milih IPA itu karena teman-teman. Oh ya. Rame ya. Teman segeng milih IPA. Ya. Setelah dari IPA kelas 3, Jam mau kuliah kemana? Hah? Kuliah kemana? Dan saya emang ada minat di IPA. Jadi bukan kecelakaan, tapi lebih kepada kebahagiaan. Saya langsung milih apa? Dari kalau bahasanya tuh SBMPTN ya. Itu tuh langsung memang pilihan yang IPS. Dulu tuh pilihan tuh ilmu politik UI sama ilmu pemerintahan 4, tapi yang dapatnya 4. Gitu. Terus ini apa tips and triknya nih buat pertama buat kita yang kelas 11 buat gimana bisa meraih perguruan tinggi terutama Unpad yang se-Indonesia nih, gimana? Apalagi lewat jalur SBMPTN kalau kita UTBK ya. UTBK tuh UTBK ujian berdasarkan rapot kan? Bukan ya? Di challenge lagi? tes. Iya. Oh, tes lagi. Tes lagi ya. Kira-kira tips and triknya gimana Tips ya? and triknya adalah sebetulnya yakin dulu sih. Oke, kita yakin. Misalnya saya udah yakin gimana? Kalau udah yakin, Iya. biasanya kalau udah yakin jadi. saya ingat banget, saya dulu kalau ujian itu selalu merasa saya bisa. Perkara nanti nggak bisa, pokoknya saya bisa. Pasti optimis tuh. Oke. Kalau jadi what you think is what you do, what you think is what you are gitu. Itu satu yakin. 2, kalau udah yakin, mulai bertahap. Yang tadi saya bilang, kalau belajar kita kan ada ikhtiar jalan ya. Kalau misalnya melakukan sesuatu, so, mulai menulis, mulai menceritakan kehidupan kamu di masa yang akan datang itu dengan nulis. Saya pengen masuk Unpad, saya pengen ini gitu. Nggak usah ditempel, nggak usah disimpan, tapi tulis berulang kali. Itu jadi salah satu keyakinan dalam diri supaya memang itu jalan keyakinan ya. Maksud saya di luar kamu ikhtiar lahir,
kadang-kadang ikhtiar batin itu yang menentukan. Kamu udah 99% belajar gitu ya, tapi 1%-nya batin spiritual sama Tuhan Yang Maha Esa itu nggak ada, kadang-kadang cuma. Jadi tetap dijalani ikhtiar lahir dan ikhtiar batin. Nah kalau ikhtiar lahir malah mungkin hampir semua orang juga bisa belajar yang benar gitu ya, cari apa tips and triknya. Cuman ini kadang-kadang suka dilupakan itu apa? Selalu dilupakan itu ikhtiar batin. Ikhtiar batin itu apa? Karena meyakini bahwa oh ya udah, ya Allah saya pengen masuk Unpad jurusan kedokteran. Diulang-ulang, ditulis, jalankan cita-cita kamu ke situ itu. Kadang-kadang ya kalau kita ikhtiarnya batin ya berarti kan harus dijalin dengan ibadah, harus dijalin dengan memuliakan banyak orang, harus dijalani dengan apa ya, hal-hal yang memang bisa membuat kita jadi lebih tenang. Jadi ikhtiar lahir, ikhtiar batin. Ikhtiar lahir mah semua tahu lah. Ikhtiar batin nih kadang-kadang yakinin diri, banyak merawat keadaan. Saya tuh baca buku, banyak merawat kebahagiaan dengan orang banyak. Itu jadi salah satu poin buat kamu mencapai cita-cita. Saya mungkin tidak tahu di hari ini saya bakal jadi begini, kuliah di Unpad, nggak pernah kebayang. Itu cuman kalau memang sudah meyakini, sudah ada keinginan kuat, tapi lahirnya nggak ada, salah. Tapi ada lahirnya kurang, cuman keinginannya kuat, salah juga. Itu jadi maksud saya harus seimbang. Ya mungkin secara tidak langsung kalau mau menentukan pilihan mah, dulu kan di Mutahari juga ada psikotes. Ini anak tuh bagusnya kemana gitu. Bagi orang-orang yang linglung mungkin seperti kalian, saya kuliah kemana ya, saya mau jadi apa ya gitu. Kadang-kadang kan di fase-fase kalian ini sekarang, nanti gue ke depan jadi apa ya, Masih bingung gitu masih ya. bingung. Ya itu biasanya sama Mutahari suka difasilitasi. Dulu ada memang psikotes yang memang, oh iya misalnya Oliver kamu tuh pantasnya jadi hakim nanti ke depan, berarti kamu harus kuliah hukum. Jadi ya itu mah bagian dari ikhtiar, cuman balik lagi ke ikhtiar batin. Itu paling dari saya. Ikhtiar batin yang ditekanin tuh guys. Jadi kalau belajar doang tapi nggak pernah berdoa, nggak pernah yakin gitu, belajar sambil optimis mah ya nggak ini ya. Ya mungkin begitu ya, tips dari saya mah. Oke. Itu paling. Terus sekarang balik lagi kan tadi Kang Rizal ini ketua MPK ya. Periode tahun berapa berarti? 2000 sekitar 2004. 2004. Oke. Saya kepo nih tentang organisasi karena kita juga pengurus OSIS nih berdua. OSIS. Dulu tuh Kang Rizal ketika masuk ke MPK tuh kira-kira ada atmosfer sendiri gak kayak? Oh iya. Apakah ketosnya dulu galak atau ketika evaluasi gimana tuh Kang? Atau ada pengalaman unik ketika Ini banyak ketos ya. Ketos itu ketua OSIS. Iya. Oh. Yang jadi ketua OSIS itu teman sekelas. Anak IPA juga berarti. Anak IPA juga. Iya. Si Jawa namanya Rifki. Sebetulnya nggak ada hal-hal yang sifatnya gimana sih, karena kita quote and quote sebetulnya satu temen main gitu. Cuman memang ke apa ya, ibaratnya tuh kadang-kadang suka dipanas-panasin sama orang. Sama orang ini maksudnya siapa nih? Sama teman-teman yang lain. Kalau ya kan kita nggak beda, organisasi, sekolah-sekolah. Oh iya, oke. Jadi itu yang jadi dinamika dalam organisasi. Fungsi MPK, dulu MPK itu dipilih oleh sekolah yang memang apa ya, saya lupa lagi lah intinya. Cuman kalau OSIS kan kita nyalonin diri. Kalau MPK itu diseleksi dulu sama kakak kelas yang MPK-nya. Oh, dulu kakak kelasnya gimana? Kalk? Ya disebut galak sih enggak sih. Maksudnya tuh memang oh udah nih ada nih calonnya dari kelas ini, sini, terus mereka seleksi. Udah seleksinya tuh seleksi wawancara aja ngobrol. Hingga akhirnya karena kan MPK itu sistemnya tertutup. Namanya juga majelis permusyawaratan kelas dong. Jadi tidak mungkin dibuka banyak. Cuman apa ya? Nggak seketat anak OSIS, tapi kadang-kadang lebih punya privilege lebih daripada OSIS. Gitu. Jadi sebagai MPK saya merasa bangga dengan diri saya. Kita punya privilege lebih, tapi kita juga kadang-kadang ngiri sama teman-teman OSIS. Tapi di luar ngiri sama teman-teman OSIS, lu kan dipilih sama gue. Gitu. Jadi ada hal-hal yang memang
teman-teman MPK itu punya privilege tersendiri lah gitu aja. Berarti tapi kalau dulu tuh ketika bikin Fordem tuh berarti selalu ini ya, apa istilahnya panas gitu ya situasinya. Panas. Karena Panas. benar-benar mengaspirasikan apa yang Oh iya. diinginkan. Sampai ada guru yang dikeluarin dari angkatan saya tuh, jadi Nah itu memang salah satu catatan unik juga ya. Jadi dulu itu kelas 2 ya Pak ya. Jadi memang guru kita tuh nggak suka semua. Maksudnya tuh dalam arti yang luas ya, nggak suka, pokoknya nggak enak lah gitu. Cara ngajarnya tuh beda gitu, masih kuno kolot atau misalnya nggak pernah ada yang nggak pernah masuk segala macam. Jadi memang kita menyuarakan aspirasi. Nah kerjaan teman-teman MPK dan OSIS sebetulnya itu tuh, karena MPK merupakan representasi dari kelas, OSIS itu kan representasi dari siswa. Jadi ada keinginan siswa, ada keinginan kelas. Gitu. Jadi kalau untuk khusus urusan Fordem kadang-kadang memang duet kita. Jadi kalau dulu disebut MPK dan OSIS itu bersaing nggak juga sih. Soalnya kan masih satu teman-teman main lah. Cuman kadang-kadang memang suka ada prestis masing-masing. Suka ada yang merasa diri gua anak MPK atau gua anak OSIS. malah 3 MPK seharusnya dari Kalau logika dulu ya. Iya. Kalau sekarang mungkin enggak ya. Kalau dulu ya. Dulu karena MPK yang memilih OSIS, karena MPK yang mengawasi OSIS, karena MPK yang berinisiasi untuk Fordem gitu ya. Jadi memang teman-teman MPK itu ya saya boleh bangga lah, maksudnya punya privilege dan kebanggaan tersendiri aja. Gitu menurut saya Pak. Soalnya kita juga alhamdulillah baru beberapa ya nggak lama sih habis Fordem juga sekolah kita di sini. Habis ngeluarin orang. Oh enggak, itu aman sih kalau itu. Aman. Tapi ya sama juga situasinya panas juga sampai hampir maghrib kemarin tuh ya waktu itu. Iya jadi Memang diskusi kan sama guru semua diskusi. kan. Ya. Itu kan sebetulnya merupakan bagian dari itu tadi yang saya bilang dari awal. Matahari itu membentuk akhlak. Jadi memang melalui hal-hal seperti itu kita banyak berubah, kita banyak mendengar dan kita banyak memahami. Itu aja Pak. Nah ini terakhir nih Kang. Kalau tadi kan selama ini kita berbicara tentang pengalaman unik Kang. Nah kalau misalkan pengalaman yang paling berkesan gitu tentang selama sekolah di Smooth itu apa Kang? Malu saya tuh. Hah? Kebanyakan yang pengalaman yang paling unik ya sebetulnya jangan pengalaman paling unik lah ya. Saya bersahabat dengan banyak orang, begitu maksudnya. Sampai sekarang orang Westin. Sampai sekarang orang Westin. Maksud saya tuh bersahabat dengan satu angkatan itu sampai hari ini masih contohnya bapak ini. Masih solid berarti ya? Alhamdulillah gitu. Jadi apa yang saya juga pernah lah berantem, pernah sangka ini gimana. Cuman dari Matahari itu long lasting gitu. Ya percaya atau enggak nih sekedar sharing. Angkatan saya itu ada yang menikah satu angkatan dan saya sudah punya anak 2. Dulunya pacaran? Dulu pacaran pas 3. Oh. Pas saya jomblo. Anak SP Kang dulu? Ya teman saya yang kena SP. Oh, Kang Rizal besi? Saya anak baik-baik. Saya anak baik-baik. Saya nggak pernah macam-macam. MPK juga ya kan? Oh, menjaga image. Iya. Iya dong. Jadi bagus juga itu. Ya nggak bagus juga sih. Malu aja sama yang lain. Gitu, Nah ini Kang pesannya dong untuk adik-adik kelas kita semua. adik-adik kelas semua, pesan untuk hari ini jangan buang sampah sembarangan. Soalnya kota Bandungnya itu lagi darurat sampah. Jadi sekarang TPA-nya lagi penuh. Jadi kalau bisa sampah diselesaikan di rumah, sampah organiknya dimasukkan ke dalam waseda, ke dalam Nikat. Oke, jadi itu aja pesan dari saya untuk teman-teman Matahari, adik kelas, kakak senior. Kondisi hari ini meminimalisir sampah karena kita di Kota Bandung lagi kewalahan dan darurat sampah. Selesaikan sampah di rumah, pilah sampah lewat Kang Pisman. Jadikan akhlak di Matahari dengan memulai memilah sampah di rumah. Gitu, terima kasih. Oke, ya mungkin itu aja sih Oke. untuk podcast di episode kali ini ya Kang. Mungkin nanti bisa bertemu lagi atau mungkin Kang Rizal
bisa kali bikin reuni akbar di sini karena masih solid ya angkatan Kang Rizal. Ya itu dia, solidnya di WA doang. Soalnya Tapi nanti mungkin ke depan ada. Kita kan udah mau 2 dekade, 20 tahun. Jadi ya mungkin, atau lah nanti kita coba lihat. Kalau itu jadi bisa teman-teman dan adik-adik Matahari bisa melihat angkatan-angkatan yang lebih tua berbagi pengalaman. Ya kita nanti lihat. Kan kita tuh adanya apa ilmu namanya, ikatan alumni. Cuma saya nggak tahu aktif atau enggak karena juga saya sibuk sendiri. Nanti kita lihat aja, mudah-mudahan ke depan ada keinginan. Saya juga sebetulnya kesini insidental karena diajak oleh sahabat saya, jadi memang unpredictable kegiatan hari ini podcast. Coba ya saya syukuri lah sebagai bagian dari berbagi pengalaman supaya yang lain lebih bisa punya nilai positif. kemarin juga angkatan 16 soalnya habis reuni juga. Ya masih muda lah mereka, saya kan masih tua. Mungkin sampai sini aja Sporters untuk podcastnya. Dan kita akan bertemu lagi di episode berikutnya. Kang Rizal, terakhir mau say hi. Hai. Ya, dadah semuanya. Follow Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. JN